Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, seluruh materi yang akan menyampaikan materi pada siang hari ini. Kemudian yang kita akan bawa materi pada siang hari ini adalah terkait Presiden orang Indonesia asli dan Konvensi Anti Diskriminasi Rasial. Ada 4 materi yang akan menyampaikan materi pada siang hari ini. Yang pertama Novalita Ratu, kemudian Herencia Rachel, yang ketiga ada Sabrina Diva, yang keempat ada Natania Marta. Langsung saja pada materi pertama, Novalia Ratu. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, ini langsung saja. Di sini saya akan membahas tentang anti-diskriminasi rasial dan CRD. Next. Nah, anti-diskriminasi rasial CRD itu adalah suatu perjanjian internasional yang disahkan oleh PBB pada tahun 1965. Nah, tujuan dari CRD ini adalah untuk menghapuskan semua bentuk diskriminasi untuk menghapuskan semua bentuk diskriminasi rasial di seluruh dunia dan mempromosikan kesetaraan rasial. Nah, kalau kita sering ngomong CRD anti diskriminasi rasial ini berarti berusaha mencegah, melawan dan menghentikan segala bentuk diskriminasi yang didasarkan pada ras, warna kulit, asal-usul etnis, atau asal-usul nasional. Kemudian CRD ini juga mendorong negara-negara yang menjadi pihak dalam perjanjian untuk mengambil langkah-langkah yang konkret guna mencegah dan menghentikan diskriminasi rasial dalam semua bidang kehidupan, entah itu di pendidikan, pekerjaan, di kehidupan publik maupun secara hubungan. Kemudian CRD ini juga menciptakan komite penghapusan diskriminasi rasial yang bertugas untuk memantau sejauh mana implementasi konvensi ini telah dilaksanakan oleh negara-negara yang terkait. Setelah itu, CRD juga memberikan rekomendasi guna memperkuat langkah-langkah anti diskriminasi rasial ini kepada negara-negara yang bersangkutan. Next. Sebelumnya, nomor 1, Mas. Nah, sebelumnya jadi CRD ini melakukan prinsip-prinsip dalam mengatasi diskriminasi rasial ya. Pertama adalah adanya larangan diskriminasi. Nah, jadi di sini tuh CRD mewajibkan negara-negara yang meratifikasi untuk mengambil langkah-langkah yang efektif guna mencegah dan menghapuskan segala bentuk diskriminasi rasial di dalam yuridiknya, maksudnya di kewenangan hukumnya, yang berarti bahwa setiap bentuk diskriminasi ini dilarang secara hukumnya. Kemudian yang kedua, adanya pelindungan hukum. Jadi CRD ini mewajibkan negara-negaranya untuk negara-negara yang telah melakukan perjanjian untuk melindungi individu dan kelompok dari segala bentuk kekerasan rasial, termasuk serangan fisik, ancaman, intimidasi, atau perlakuan negara tidak adil lainnya. Kemudian yang ketiga, kesetaraan hak. Jadi di sini yang dimaksud kesetaraan hak yaitu CRD menekankan lagi pentingnya untuk perlindungan yang sama bagi semua individu tanpa memandang ras, warna kulit, etnis, atau asal-usul nasional mereka. Kemudian yang keempat adalah penghapusan propaganda rasial. Nah, di sini CAD mengharuskan negara-negara meratifikasi untuk melarang dan mendukung penggunaan atau penyebaran propaganda yang mempromosikan kebencian atau diskriminasi berdasarkan ras. Kemudian yang kelima, pendidikan dan kesadaran. Jadi di sini itu CAD itu mendorong negara-negara untuk mengambil langkah-langkah dalam pendidikan dan kesadaran untuk melawan prasangka rasial dan diskriminasi berdasarkan ras. Hal ini bisa melibatkan upaya untuk meningkatkan pemahaman dan toleransi atas kelompok ras dan etnis di masyarakat. Kemudian yang keenam adanya pelaporan dan mekanisme pengawasan. Jadi CRD ini mewajibkan negara-negara yang telah meratifikasi undang-undang untuk memberikan laporan reguler ini seperti negara-negara yang melakukan tindakan diskriminasi bisa mengajukan laporan secara khusus kepada Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial PBB untuk ditindaklanjuti dan diberikan rekomendasi terkait adanya tindakan pelanggaran diskriminasi. Untuk selanjutnya, sekian, terima kasih. Belum nyala tadi ya?
Oke, baik. Terima kasih kepada dari materi pertama atas penjelasannya. Lanjut pada Herlensia Rachel. Kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membahas pembatalan terhadap persyaratan Presiden Indonesia harus orang Indonesia asli oleh Mahkamah Konstitusi dan pertimbangan Hakim MK. Next. Oke. Di sini saya akan menjelaskan dulu pengertian MK itu diatur dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 24 tahun 2003 tentang MK. MK sendiri itu merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kewenangan atau pendudukan MK sendiri itu melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Next. Persyaratan presiden harus orang Indonesia asli ini sebelum amandemen itu diatur dalam pasal 6 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi presiden ialah orang Indonesia asli. Kemudian dalam amandemen ketiga ini diatur dalam pasal 6 ayat 1 UUD 45 yang berbunyi presiden ialah orang Indonesia asli. Diubah menjadi calon presiden dan calon wakil presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri tidak pernah mengkhianati negara serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden Indonesia. Dari kedua frasa ini dinilai adanya diskriminatif yang tidak sejalan dengan asas persamaan kedudukan warga negara yang tertuang dalam pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Next. Alasan pembatalan syarat Presiden Indonesia harus orang Indonesia asli ini yang pertama keinginan untuk menghapuskan adanya tindakan dan atau perbuatan diskriminasi rasial. Yang kedua, menjamin kesetiaan yang erat kepada Indonesia. Next. Pertimbangan Hakim MK ini kita dilihat dari pengertian warga negara dalam pasal 1 angka 1 UU nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia. Yang kedua dilihat juga dari pasal 4 huruf A UU nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia. Yang ketiga dilihat dari syarat-syarat pencapresan yang diatur dalam pasal 169 huruf B dan huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, dan yang terakhir berdasarkan Undang-Undang nomor 62 tahun 1958 tentang kewarganegaraan. Next. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Tadi mohon maaf. Sekarang baru Mbak Herlensia Rachel. Waktu tempat kami persilahkan. Apakah suara saya bisa terdengar, moderator? Sudah. Di sini saya akan menjelaskan penolakan pencalonan Anies Baswedan yang merupakan keturunan dari Yaman termasuk dalam diskriminasi rasial. Next. Sebelum saya argumentasi, kita lihat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etis, yang dimana di sini tuh disebutkan pengertian-pengertian mengenai diskriminasi ras dan etis. Next, moderator. Kemudian apa sih alasannya? Nah, menurut saya ini adalah sebuah diskriminasi yang dimana sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen dan sesudah amandemen pada pasal 6 ayat 1 yang menyebutkan, saya bisa ngambil intinya, yaitu presiden adalah orang Indonesia asli dan presiden tidak menerima kelahiran negara asing atau yang bisa disebut adalah ia lahir di Indonesia. Selain itu, Undang-Undang 1945 ada juga yang mengatur syarat menjadi presiden dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada pasal 169 poin B menegaskan bahwa persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kelahirannya. Dari situ kita tahu bahwa pandangan yang menolak pencalonan Anies Baswedan dengan alasan bahwa ia
keturunan Yaman sebagai bentuk diskriminasi rasial dan bertentangan dengan konstitusi karena Undang-Undang Dasar 1945 pasal 6 tahun 1945 sudah dijelaskan yang menjadi presiden adalah orang Indonesia asli. Sedangkan Anies lahir di Indonesia, maka termasuk WNI. WNI diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 pada pasal 4 poin B dan poin C yang menyebutkan bahwasanya meskipun ia campur darah, ada orang tuanya campur darah dan ia lahir di Indonesia, maka dia termasuk Indonesia, warga negara Indonesia. Nah, adapun Undang-Undang Pasal 6 tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu tidak dijelaskan pengecualian yang berupa yang dapat menjadi presiden adalah WNA dan keturunan warga negara Indonesia, maka Anies saja menjadi presiden. Bisa kita simpulkan bahwa keturunan dan WNI itu sangat berbeda. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas penyampaian materi yang telah disampaikan. Lanjut. Pada Nofalita Ratu, waktu 4 kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengefektifkan CERD. Sebelum masuk dalam pokok pembahasannya, saya di sini ingin menjelaskan terlebih dahulu bahwa seperti yang kita ketahui, Indonesia itu meratifikasi International Convention on Elimination All Forms of Racial Discrimination atau ICERD tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999. Hal ini pun ditandai dengan mundurnya Reformasi Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia. Ternyata Indonesia ini melakukan ratifikasi dikarenakan adanya desakan komunitas internasional. Bisa dilihat pada pasal 9 ayat 1 Konvensi ICERD menyebutkan bahwa setiap negara anggota konvensi diwajibkan untuk mengirimkan laporan periodik kepada Komite on the Elimination of Racial Discrimination atau disebut dengan CERD, yaitu sebuah badan ahli yang independen yang bertugas mengawasi implementasi ICERD di negara-negara anggota konvensi. Nah, laporan ini pun dikirimkan pada waktu-waktu yang telah ditentukan, yaitu 1 tahun setelah ratifikasi dan setiap 2 tahun setelahnya. Dari data yang saya dapat, Indonesia itu telah mengirimkan laporan periodik gabungan, yaitu 1-3 pada tahun 2000, 2002, dan 2004 yang baru dikirimkan pada Komite CERD pada tahun 2006. Sedangkan laporan periodik 4-8 itu baru diserahkan pada komite pada tahun 2015. Kemudian apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengefektifkan CERD ini, yaitu ada 2. Yang pertama dengan mengesahkan peraturan perundang-undangan, yang kedua memberikan perlindungan, jaminan, ganti rugi yang merupakan upaya penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Bisa dilihat dalam mengesahkan peraturan perundang-undangan ini, itu memiliki tujuan untuk menghapuskan peraturan perundang-undangan yang bersifat rasis, melindungi hak dasar yang dimiliki setiap orang, memberikan tanggung jawab kepada pemerintah daerah maupun masyarakat untuk meningkatkan upaya pelindungan dari segala tindak bentuk diskriminasi. Nah, contohnya itu bisa dilihat pada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999. UU ini dikeluarkan sebagai sebab akibat telah meratifikasinya ICERD, yang dimana hal ini menimbulkan peraturan yang bersifat diskriminatif sehingga dihapuskan dan tidak diberlakukan kembali. Contohnya itu kepada putusan Presidium Kabinet Nomor 49/U/KEP/12 tahun 1966 tentang peraturan ganti nama bagi WNI yang memakai nama Tionghoa. Kemudian ada Instruksi Presidium Kabinet Nomor 37/U/IN/6 1967 tentang pendayagunaan media massa Tionghoa dan kebijaksanaan pokok penyelesaian masalah Tionghoa. Nah, jadi dikarenakan peraturan perundang-undangan tersebut dihapus, pendayagunaan media massa Tionghoa maksud saya hak-hak WNI yang beretnis Tionghoa kembali pulih atau perlahan-lahan mulai diakui, begitupun dengan etnis-etnis lainnya termasuk masyarakat adat. Yang kemudian ada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan dikeluarkannya UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Ternyata UU Undang-Undang ini itu telah mengadopsi nilai-nilai yang terkandung dalam Konvensi ICERD.
itu dalam undang-undangnya menjelaskan sangat detail bagaimana kita masyarakat Indonesia maupun pemerintah dan pemerintah daerah dalam menghadapi diskriminasi rasial yang terjadi di Indonesia. Sebagai contoh itu di pasal 2, di mana pada pokoknya menjelaskan pelaksana penghapusan diskriminasi ras dan etnis dilaksanakan berdasarkan asas persamaan, kebebasan, keadilan, dan nilai-nilai kemanusiaan yang universal dengan memperhatikan nilai agama, sosial, budaya, dan hukum yang berlaku di Indonesia. Yang kemudian hal yang kedua adalah memberikan perlindungan jaminan ganti rugi yang merupakan upaya penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Itu bisa dilihat pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2008. Di sini saya menggarisbawahi ya beberapa hal, yaitu perlindungan kepastian dan kesamaan kedudukan di dalam hukum. Warga negara itu bebas dari diskriminasi ras dan etnis. Yang kemudian adanya jaminan perlindungan dan jaminan kesamaan penggunaan hak sebagai warga negara, dan kemudian pentingnya pluralisme penghargaan hak asasi manusia melalui penyelenggaraan pendidikan nasional. Yang kemudian adanya ganti rugi tindakan diskriminasi itu bisa dilihat pada pasal 13 dan pasal 14 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2008. Sekian dari presentasi saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas presentasinya. Mungkin ada yang hendak ditanyakan. Izin mau bertanya. Baik, silakan, Pak Wali. Bagaimana tanggapan dari saudara terkait diskriminasi rasial terhadap penduduk asli Kalimantan yang bekerja di pertambangan yang memiliki kasta lebih rendah dari WNA Cina? Bagaimana sanksi yang seharusnya dijatuhkan secara konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial dalam perjanjian internasional yang disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB pada tahun 1965 terhadap perusahaan tersebut? Bisa dipahami oleh kelompok. Baik, terima kasih atas moderator izin langsung dijawab atau gimana? Langsung ditampung aja dulu. Ditampung saja dulu. Oke. Langsung lanjut pertanyaan kedua. Saya ingin bertanya, moderator. Silakan. Ya, jadi sanksi apa yang diberikan oleh CERD bila terjadi diskriminasi rasial pada suatu negara? Terima kasih. Sudah dua penanya. Untuk kelompok yang tadi mempresentasikan, silahkan langsung menjawab. Saya persilahkan. Maaf, Kemit. Jadi saya izin langsung menjawab dari kedua pertanyaan tersebut tadi ya. Jadi kan sebenarnya dari kedua pertanyaan tadi berhubungan ya. Jadi sanksi apa yang diberikan apabila terjadi suatu pelanggaran diskriminasi ya. Jadi yang pertama saya ingin membahas yang sanksi apa yang diberikan oleh CERD ketika terjadi diskriminasi rasial di suatu negara ya. Jadi sepengetahuan saya, CERD ini kan sebuah komisi penghapusan diskriminasi rasial. Nah, dia ini adalah badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan konvensi internasional tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial. Jadi di garis bawahnya di sini tugasnya CERD itu hanya melakukan pengawasan. Sehingga di sini CERD ini tidak berwenang secara langsung untuk memberikan sanksi terhadap suatu negara yang melakukan tindakan diskriminasi rasial ya. Namun yang berwenang atau yang mempunyai kapabilitas untuk memberikan sanksi itu ya negara yang bersangkutan. Misalnya tadi kan di pertanyaan kedua tadi kan mengenai penduduk asli Kalimantan yang kastanya dianggap lebih rendah oleh WNA orang Cina tadi ya. Nah, sebelum bahas ke situ,
Jadi, meskipun di sini CIRD tidak bisa memberikan sanksi secara langsung kepada negara tersebut, tetapi CIRD bisa melakukan tindakan-tindakan atau langkah-langkah untuk negara-negara yang berkaitan yang melakukan tindakan diskriminasi rasial. Yang pertama, CIRD bisa melakukan laporan atau tinjauan. Jadi, CIRD di sini dapat meminta negara yang melanggar konvensi tersebut untuk mengajukan laporan secara khusus mengenai tindakan yang diambil untuk mengatasi diskriminasi rasial. Nah, setelah itu, CIRD akan melakukan tinjauan dan memberikan rekomendasi kepada negara tersebut untuk diambil langkah-langkah atau tindakan tertentu guna menghentikan diskriminasi rasial dan memastikan pemenuhan hak-hak asasi manusia. Jadi setelah dilakukannya laporan dan tinjauan oleh CIRD tadi, kemudian CIRD dapat melakukan pengawasan. Nah, CIRD di sini dapat memantau situasi di negara yang melanggar konvensi tadi untuk memastikan adanya kemajuan dalam melakukan penghapusan diskriminasi rasial tersebut. Kemudian yang terakhir, CIRD di sini dapat melakukan suatu kampanye atau advokasi tentunya untuk meningkatkan kesadaran tentang diskriminasi rasial dan mendorong tindakan dari negara yang melanggar konvensi dengan mengangkat isu ini secara internasional dan memberikan sebuah tekanan politik. Jadi CIRD di sini berupaya untuk mendorong negara untuk mengambil tindakan yang efektif dalam mengatasi diskriminasi rasial dan mematuhi prinsip-prinsip konvensi ini tadi. Nah, terus untuk terkait yang masalah WNA Cina tadi, kalau misal itu berada di negara Indonesia, di Indonesia sendiri membentuk undang-undang, tadi juga sudah dijelaskan pada teman saya juga dijelaskan tentang Undang-Undang nomor 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Nah, berarti di mana jika tidak adanya kesetaraan, adanya diskriminasi rasial, itu dapat diberikan sanksi sesuai menurut pasal 5 Undang-Undang nomor 40 tahun 2008 mengenai hukuman pelaku yang dengan sengaja melakukan tindakan diskriminasi, yaitu pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp 1 juta. Kemudian selain pada undang-undang ini, di KUHP terbaru kita juga telah mengatur, lebih tepatnya di pasal 244 tentang tindak pidana atau dasar diskriminasi ras dan etnis, yang berbunyi setiap orang yang melakukan pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, dan pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak dengan kategori 3, yaitu sejumlah 50 juta. Dan terima kasih. Baik, saya coba izin untuk menambahkan kembali apa yang dijawab oleh teman saya. Jadi sebelumnya moderator saya izin untuk share screen terlebih dahulu ya. Nah, jadi di sini saya membuka Undang-Undang nomor 40 tahun 2008. Di sini bisa dilihat ya pada pasal 15, setiap orang dengan sengaja melakukan pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan ras dan etnis itu bisa didenda. Sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh teman saya Sabrina, yaitu paling lama 1 tahun dengan paling banyak denda itu 100 juta rupiah. Dan itu bisa dilihat lagi pada pasal 16, yaitu setiap orang yang sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci orang lain, itu bisa dilihat pada pasal 500, itu bisa dilihat pada pasal 15 dengan denda paling lama itu 5 tahun penjara dan dengan denda paling banyak 500 rupiah. Dan di sini dalam pasal 16-15 itu sudah jelas sekali ya tentang ketentuan pidana apabila ada seseorang yang melakukan diskriminasi rasial, baik itu bisa warga negara Indonesia maupun warga negara Indonesia yang sedang mengalami atau menjadi korban diskriminasi rasial. Nah, tapi di pasal 13 dan 14 ini itu juga memberikan perlindungan. Nah, di mana memberikan perlindungan kepada
kepada orang-orang yang ingin mengajukan gugatan kalau misalkan memang dia itu merasa dirugikan akibat diskriminasi rasial tersebut. Nah, contohnya itu bisa dilihat pada bab 7 ganti kerugian, itu pasal 13 itu menjelaskan setiap orang berhak mengajukan gugatan ganti kerugian melalui pengadilan negeri atas tindakan diskriminasi ras dan etnis yang merugikan dirinya. Nah, kemudian itu pasal 14 sendiri juga menjelaskan setiap orang yang merasakan yang sebagai korban diskriminasi rasial itu bisa mengajukan gugatan ganti kerugian melalui pengadilan negeri atas tindakan diskriminasi yang dialaminya. Mungkin itu yang akan saya sedikit tambahkan. Saya alihkan kembali kepada moderator. Baik, tadi atas penjelasannya terima kasih banyak. Kemudian apakah ada tanggapan atau masukan dari penanya tadi? Dari Mas Kolib atau dari Mas Galih? Sudah terjawab. Terima kasih buat kelompok 2. Oke, baik. Dari Mas Galih cukup ya? Cukup sudah. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih atas waktunya dan kesempatannya. Terima kasih atas materi yang telah disampaikan. Sudah cukup komprehensif. Dan jawaban-jawaban yang telah disampaikan juga. Mungkin di sini akan kami tutup. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.